Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, nama Febrio Haryade Barus STB 4529, Prodi Teknik Masyarakatan A. Di sini saya akan melakukan wawancara langsung terhadap petugas masyarakatan terkait kode etik petugas masyarakatan, dan juga di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang disiplin pegawai negeri sipil. Selamat malam, Pak. Ya, Dek, selamat malam. Mohon izin Bapak, saya Taruna Utama Febrio Haryade Barus ingin melakukan wawancara kepada Bapak untuk keperluan UAS mata kuliah Etika Profesi Pemasyarakatan. Apa Bapak bersedia dipertanyakan beberapa pertanyaan Bapak? Iya, saya bersedia. Silakan. Sebelumnya, apakah boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh, baik. Eh, izin memperkenalkan diri, saya pegawai Lapas kelas 2B Penyambungan. Eh, saya di bagian jabatan fungsional tertentu atau JFT, yaitu di Pembina Keamanan Pemasyarakatan. Saya udah bertugas di Lapas Penyambungan lebih kurang 1,5 tahun. Mungkin sekian perkenalan singkat saya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Mohon langsung masuk ke pertanyaan saja Bapak. Sebelumnya Bapak apakah tahu apa itu kode kode etik pegawai? Ya, yang saya pahami terkait kode etik pegawai itu diatur di dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 42 tahun 2004. Menurut peraturan pemerintah tersebut, kode etik pegawai negeri sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melakukan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari pegawai negeri sipil tersebut. Demikian. Berarti seluruh petugas masyarakatan harus menerapkan peraturan itu ya, Pak? Iya, benar. Tapi untuk lebih detailnya, petugas masyarakatan punya aturan sendiri di Permenkumham KP 05 tahun 2011. Berarti meskipun banyak petugas di Indonesia ini, untuk petugas masyarakatan tersendiri punya peraturan tersendiri tersendiri juga ya, Pak? Iya, benar. Punya peraturan yang lebih detail sendiri terkait kode etik pemasyarakatannya. Ya, Bapak. Izin Bapak kalau boleh tahu, tugas masyarakatan sendiri bagaimana caranya untuk menjalankan kode etik yang baik dalam bekerja, Bapak? Ya, untuk menjalankan kode etik yang baik bagi petugas harus bekerja dengan jujur, dengan profesional, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Demikian. Seperti yang Bapak katakan profesional, itu bagaimana Pak maksudnya, Pak? Ya, bekerja dengan ikhlas dan menjalankan tugas sesuai dengan sistem operasional prosedur yang telah dan sudah ditetapkan oleh kementerian atau lembaga kita sendiri. Seperti itu. Siapa Pak? Mungkin hanya itu aja pertanyaannya Bapak. Terima kasih telah menjawab pertanyaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini dan penjelasan dari Bapak bisa menjadi pembelajaran bagi saya. Apalagi Bapak itu eh, petugas yang langsung bekerja di lapangan, Bapak. Ya, saya juga berharap penjelasan singkat yang bisa saya berikan bermanfaat juga bagi eh, adik dalam eh, mengenal lebih dalam tentang kode etik. Tentang kode etik. Demikian, Dek. Terima kasih. Siapa? Terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Dek. Yang menjadi dasar hukum disiplin pegawai Indonesia, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang
disiplin pegawai negeri sipil. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara penjatuhan hukuman. Ketentuan umum. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, ataupun perbuatan pegawai negeri sipil yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin pegawai negeri sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Kewajiban pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010, di mana setiap PNS wajib: 1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir. Dan 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pada pasal 4, tersedia larangan bagi pegawai negeri sipil di mana setiap PNS dilarang: 1. Menyalahgunakan wewenang. 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Yang ketiga, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain atau lembaga atau organisasi internasional. Yang keempat, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Yang kelima, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. 9. Bertindak sewenang-wenangnya terhadap bawahannya. 10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. 12. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 13. Memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden. 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau kepala daerah, wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan. Yang ke-15, memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Kemudian kita masuk ke tingkat dan jenis hukuman disiplin yang tertera pada pasal 7, di mana tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Yang pertama, hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan dan teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian jenis hukuman disiplin sedang yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kemudian ada jenis hukuman disiplin berat, di mana terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun. Yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Dan yang ketiga, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya terkait ketentuan penjatuhan hukuman disiplin. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang. Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin dilakukan setelah mendengar keterangannya dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang bersifat ad hoc untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan atau tingkat berat. Demikian wawancara dan penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi pemirsa sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.